Alhamdulillahilladzi ja'ala lil qulubi hayatan bi ta'ati wa ja'ala sakinataha fil qurbi minhu fala tatma'innu illa bi dzikrih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa innaha wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Faqala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sungguh luar biasa. Selawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus kepada kita semua sebagai suri tauladan terbaik. Dan sebagai bagian dari rukun khutbah Jumat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang bukan sekedar rutinitas, tetapi yang berakar pada kesadaran hidup. Ketakwaan yang bukan hanya tradisi mingguan, bulanan atau bahkan tahunan saja, tetapi kebutuhan jiwa manusia sepanjang zaman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Zaman di mana hasil dari pekerjaan tidak perlu menunggu lama untuk bisa mengetahui hasilnya. Di dunia seperti ini, ibadah seringkali terasa tidak konkret. Pahala memang sulit untuk dilihat. Surga tidak bisa difoto. Bahkan balasan Allah juga tidak bisa diukur dengan angka-angka. Yang semua itu sudah lekat sekali di kehidupan anak-anak muda masa kini. Begitu juga dengan ibadah puasa. Tidak sedikit dari anak-anak muda tadi yang berkata dengan jujur, saya tahu bahwa puasa itu wajib. Namun saya tidak merasa ada yang berubah dari diri saya setelah berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini bukan hanya sekedar cerita atau dongeng belaka. Ini bukan selalu tanda bahwa di dalam hati para pemuda hari ini tidak lagi ada yang namanya iman. Namun terkadang sinyal seperti ini bisa pertanda bahwa di dalam diri kita dan anak-anak muda kita hari ini ada kekosongan makna dari setiap aktivitas ibadah yang ia lakukan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang hampir semua jemaah hafal, dan di ujung ayat tersebut Allah menjelaskan tentang tujuan dari diperintahkannya ibadah puasa ini, yaitu la'allakum tattaqun. Mari kita perhatikan lebih jauh. Allah tidak mengatakan kepada kita tujuan dari berpuasa itu agar kalian mendapat pahala. Namun Allah menegaskan bahwa tujuan dari diwajibkannya perintah puasa ini adalah agar kalian bertakwa. Artinya, ma'asyiral muslimin, puasa bukan hanya sekedar transaksi pahala. Puasa adalah transformasi jiwa, perbaikan dan perubahan mental untuk menuju kepada pribadi yang lebih baik. Para ahli psikologi modern berbicara tentang eksistensial vakum atau biasa yang dikenal dengan kehampaan eksistensial. Banyak manusia ini hidup tetapi tidak merasa hidupnya bermakna. Padahal jauh sebelum teori modern itu muncul, para ulama telah menjelaskan bahwa puasa adalah proses penyucian jiwa. Imam Abu Hamid Al-Ghazali misalkan menjelaskan bahwa puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa adalah sarana untuk memutus dominasi syahwat agar hati menjadi jernih. Puasa adalah latihan untuk mengendalikan diri. Puasa adalah latihan untuk menunda kepuasan. Dan puasa adalah latihan untuk berani berkata tidak kepada dorongan syahwat sesaat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa, para hadirin? Perisai dari ledakan-ledakan emosi, perisai dari dorongan-dorongan syahwat, perisai dari keputusan-keputusan sesaat tanpa melalui proses berpikir panjang yang menyebabkan kita menyesal di belakang hari. Masyarul muslimin rahimakumullah, di era digital, kemampuan untuk menahan diri adalah kekuatan yang sangat langka. Puasa justru melatih kekuatan ini agar kita bisa lebih peka dan bisa mendengar suara hati nurani. Puasa adalah jalan kefanaan, yaitu sarana melemahkan dominasi ego kita. Fana adalah hilangnya kesombongan. Fana adalah runtuhnya keakuan yang berlebihan. Oleh karena itu, mustahil tujuan puasa untuk meraih ketakwaan itu bisa diraih jika di dalam diri kita masih dipenuhi dengan rasa sombong. Jika di dalam diri kita masih penuh dengan bisikan-bisikan syahwat dan kita belum mampu melawannya. Ketika kita lapar dan haus, maka akan muncul kesadaran dalam diri kita bahwa sesungguhnya diri ini lemah dan tidak ada daya apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masyiral muslimin, itulah awal dari kerendahan hati yang nantinya akan melahirkan sifat ketakwaan. Puasa juga melatih kita agar dapat melepaskan diri dari keterikatan berlebihan terhadap materi duniawi. Kita menahan diri dari yang halal agar kita mampu menjauhi yang haram. Jika dari yang halal saja kita bisa menahan diri, maka dari yang haram insya Allah akan lebih mudah untuk menghindarkan. Dan puasa itu mengajarkan agar kita tidak harus mengikuti semua keinginan kita. Kita bisa berkata cukup, kita bisa berkata berhenti untuk hal-hal yang sia-sia dan bermaksiat. Bukankah ini sebuah kekuatan mental yang luar biasa? Masyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan bahwa ibadah itu sejatinya adalah proses penyucian jiwa dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa akan membersihkan cara pandang kita. Apakah kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau beribadah karena hanya ingin dipuji oleh manusia. Jika puasa kita hanya rutinitas, ya pasti akan terasa berat. Namun jika puasa menjadi kebutuhan jiwa kita, maka insya Allah puasa kita akan terasa nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi hari ini bukan berarti anti agama, bukan berarti mereka ateis, bukan berarti mereka tidak mau menjalankan puasa. Namun mereka butuh kepada satu yang hilang dalam hidupnya, yaitu makna. Mungkin yang perlu kita ubah bukan kewajiban agamanya, namun bagaimana cara kita menyampaikan dan menjelaskan kepada anak-anak muda yang hari ini belum terketuk hatinya untuk melaksanakan ibadah puasa. Janganlah sekali-kali hanya mengatakan kepada mereka, kalau tidak berpuasa nanti akan memperoleh dosa. Namun katakan juga kepada mereka, puasa akan membuatmu lebih kuat. Puasa akan membuatmu lebih tenang. Puasa akan melatih mentalmu. Puasa membangun ketahanan jiwamu. Jika puasa dipahami sebagai jalan menuju kejernihan hati, maka ia tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan kita semua. Ramadan adalah bulan pembentukan diri, bulan menata ulang arah hidup kita, bulan menghidupkan kembali makna untuk mengambil pelajaran yang penting di dalamnya.